Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik apa yang disampaikan Hasto ini, ada manipulasi dan Hasto membongkar apa yang sebenarnya terjadi di relawan Jokowi ini. Dan bahkan PDIP versus relawan Jokowi ini sangat memanas. Seperti ini videonya, ini sangat menarik begitu kan, dan bahkan apa yang selama ini tuduhkan itu seolah-olah saling cakar-cakaran berdua seperti ini videonya. Ini videonya, mari kita dengarkan seperti ini. Anda udah selesai? Iya. Udah selesai? Silakan. Kalau penjelasan saya yang gamblang tadi tentang 5 hal tidak bisa Anda pahami, ya saya mau bilang apa? Karena itu sangat sederhana. 5 alasan kenapa Anda kami yang memberi tidak kritik. paham, Anda itu enggak. Anda bukan panitia. Anda udah bicara tadi, gantian dong bicara. Anda bukan panitia. Sopan Anda dong. dengarkan dulu respon Anda dari dengar Bang dulu. Silver, Bang. Anda dengar, Anda udah punya hak bicara. Bang Silver, kita bergantian. Begini, mengaku relawan Bang Jokowi. Silver, mohon maaf, kami tahan dulu. Kami berikan waktu ke Bang Deddy. Seperti kamu yang tunduk dan takut. Ya, Baik, kami Bang Silver, ini mohon maaf manusia ditahan, bebas. kita bergantian Jadi supaya ingat, dialognya juga beretika, Ini Bang Silver. kalau kayak Ya, begini Bang- ngaku relawan Jokowi malu-maluin nih. Malu-maluin nih. Kita tahan dulu, Bang Silver. Bang Deddy, silakan. Anda kalau ngaku relawan Jokowi harus ngikut tabiat Jokowi, Pak. Iya, saya Kasih orang bicara. Anda sudah bicara dari tadi, saya dengar. Oke, Bang Ya, Silver. Itulah tadi videonya, cuplikan videonya sangat memanas sekali begitu kan. Ini yang saya bacakan dulu komentarnya. Yang pakai jaket putih itu Cina. Ini kayaknya Cina, mirip Ahok kalau marah. Rata-rata Bung tidak punya argumen kuat dari apa yang mereka usung. Kadang terlihat okol lebih menonjol daripada akal, sehingga akan sulit untuk bisa menanggapi isi pembicaraan karena tertutup okol. Wow, narasinya kalau nggak pro Jokowi radikal, otak mana? Banyak sekali yang yang mengkritik begitu kan. Ini mulai memanas, Jokowi kumpulkan relawan DGBK, Sekjen PDIP banyak manipulasi. Bisa jadi seperti itu karena hari ini PDIP akan bongkar seperti apa relawan Jokowi. Hasto sangat luar biasa. Ini lagi bersandiwara bertukar peran kayaknya seolah-olah, tapi kalau beneran mosok nggak bisa sekali dipecat aja si petugas partai. Kalau memecat Jokowi apakah berani? Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik begitu kan. Ini no comment, pecah kongsi. Banyak sekali yang men-tweet mereka ini. Kalau panas ngadem di bawah pohon aja ini. Sepertinya PDIP disalib di tikungan oleh relawan. Kaget, marah tapi terlambat. Ini Sekjen PDIP kontraproduktif. PDIP memang bisa bikin apa? Apa yang sudah dibuat baru cuma rebutan calon doang. Ayo coba jelaskan. Banyak sekali yang mengkritik PDIP, banyak sekali yang mengkritik relawan Jokowi begitu kan. Ini ada simbiosis begitu kan. Ketika Hasto mengkritik relawan Jokowi, ada relawan Jokowi mengkritik PDIP. Ini sudah mulai cakar-cakaran begitu kan. Dan bahkan ini, saya senang melihat sesama pendukung Jokowi saling serang. Apakah ini pertanda segera berakhir? Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, tetapi ini bagian dari aspirasi begitu kan. Yang dipuja saja pendendam, wajarlah pendukungnya begitu semua. Semestinya langsung di-cut yang pakai baju putih. Gimana ini TV One? Ini banyak sekali. Padahal si Dede ini kalau ngebacot udah ngeselin. Ternyata Jokowi lebih bikin. Haha, 20% itu berat. Harus berkoalisi minimal 5 partai baru bisa nyapres. Partai pendukungnya hancur lebur. Padahal yang radikal sebenarnya adalah apabila orang itu pelangak pelongo dan pakai ijazah palsu karena telah menipu. Ya, wallahualam. Anies kan orang benar. Kalau nggak suka Anies berarti orang salah. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan terhadap pertemuan relawan Jokowi di GBK. Begitulah jika orang sudah buta tuli anti dengan kebaikan menyanjung kezaliman. Jadi tahu kan bangsa terbelah oleh siapa? Ya, siapa kita? Rakyat sudah cerdas, enggak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu dari Twitter. Dan bahkan beginilah modelnya Jokowi, merasa selalu benar, enggak mau terima kritikan-kritikan. Maunya hanya didengar tapi enggak mau mendengar penjelasan pihak lain nih.
Ngelihat sesama gerombolan Jokodok komentar Tor dan antek-anteknya sambil solawatan aja biar makin panas ini. Tentu rakyat bisa menilai relawan Sianis yang arogan dan anti kritik selalu merasa benar. Banyak sekali yang mengkritik begitu, tapi apa yang disampaikan oleh Beni menurut saya ya ada satu titik keterlaluan sekali begitu kan. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, kumpulkan relawan Jokowi, DGBK Sekjen PDIP banyak manipulasi ini. Hasto sudah mulai membongkar apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Acara bertajuk Nusantara Bersatu yang digagas oleh para relawan Joko Widodo di Stadion Gelora Bung Karno protes keras oleh Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Dan bahkan dia mengatakan menurut Hasto, apa yang dilakukan oleh para relawan Jokowi itu merupakan pembelajaran politik yang tidak patut untuk ditiru karena menjijikan. Akankah Hasto mencari kambing hitam? Bisa saja seperti itu. Publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam acara mobilisasi tersebut sampai dilakukan cara-cara menjanjikan suatu yang tidak sehat. Hasto menegaskan bahwa petinggi kelompok relawan Jokowi punya tujuan yang buruk dengan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Wow, ini ya kata Hasto ya, membongkar begitu kan. Ada memang saling merebutkan posisi jabatan yang kemudian menghalalkan segala cara, kata Hasto ini. Hasto pasti tahu sebelum-belumnya semua pemerintahan ini karena Pak Jokowi bagian dari situ begitu kan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi keinginan, mereka mengancam akan membubarkan diri. Tetapi jika dipenuhi elit tersebut dilakukan banyak manipulasi, kata Hasto. Dalam acara Nusantara Bersatu yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu kemarin, relawan mengucapkan deklarasi di hadapan Jokowi. Relawan yang mengklaim berada dalam gerakan Nusantara Bersatu berkomitmen membentuk barisan kuat bersama Presiden Jokowi, mengamal Presiden Indonesia Emas 2024 dan manut atas arahan Jokowi tersebut atas sosok capres yang harus dipilih. Wow, kalau ini yang harus dipilih begitu kan, kenapa yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa apa hubungannya dengan PDIP, dengan apa hubungannya dengan relawan Pak Jokowi begitu kan. Jadi begini, saya pertegas bahwa Pak Jokowi itu merupakan kader dari PDIP begitu kan. Tetapi kalau ada seumpama tidak sejalan dengan pemikiran PDIP, siapa yang mau diusung, ya mungkin ini yang menjadi salah Pak Jokowi begitu. Akankah Pak Jokowi dipecat atau diprotes atau diberikan sanksi sesuai dengan konstitusi partai begitu kan. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena kritikan tajam kepada relawan Jokowi ini sangat luar biasa sekali. Dan bahkan relawan Jokowi yang si Beni kemarin dalam videonya bahkan memberikan klarifikasi. Setelah memberikan klarifikasi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan waktu itu. Bilangnya video pendek, video utuhnya banyak, tetapi diminta video utuhnya nggak diupload sama sekali begitu kan. Dan bahkan PDIP sangat marah sekali begitu. Kritik tajam PDIP soal acara relawan Jokowi DGBK ini. PDIP melontarkan kritikan tajam terhadap acara Nusantara Bersatu yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jokowi di Gelora Bung Karno, DGBK Jakarta Pusat. Di sisi lain, panitia Nusantara Bersatu juga punya pembelaan atas terselenggaranya acara tersebut. Dilansir dari Detik News, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut acara relawan Nusantara Bersatu itu dianggap tidak sesuai dengan watak kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, watak politik Jokowi bukan politik mobilisasi massa. Waduh, Hasto ini juga kelihatan juga cara ngomongnya ya, mencari kambing hitam begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu. PDIP Perjuangan menegaskan bahwa watak kepemimpinan Pak Jokowi adalah politik pemberdayaan rakyat dengan belusukan, turun ke bawah, bukan politik mobilisasi sebagaimana terjadi di Gelora Bung Karno belum lama ini. Dan kan menurut Hasto, kritikan terhadap di acara DGBK merupakan upaya melindungi Jokowi. Ia menegaskan kritik PDIP dilakukan secara sadar semata-mata demi membentengi Jokowi. Semua kritikan dilakukan dengan penuh kesadaran atas rasa hormat pada prestasi Pak Jokowi agar tidak dikerdilkan oleh berbagai manuver kekuasaan yang bisa produksi keberhasilan Pak Jokowi, kata Hasto. Sebelumnya, Hasto sempat menyayangkan sikap orang-orang dekat Jokowi yang selalu memanfaatkan kebaikan Jokowi. Hasto menilai sikap mereka justru menurunkan citra Jokowi sebagai presiden.
Bahkan pembelaan panitia Nusantara Bersatu. Anggota panitia Nusantara Bersatu, Sylvester Matutina, merespon kritikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait acara DGBK yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Sekarang mulai ada kritikan begitu kan. Setelah ada kritik kan ya mungkin apa yang sebenarnya terjadi kepada PDIP begitu kan. Kami tidak merasa hal-hal yang perlu diluruskan terkait pernyataan Hasto tentang acara Nusantara Bersatu. Ibarat naskah Nusantara Bersatu DGBK kemarin adalah teks, soal tafsirnya itu otoritas masing-masing pembaca, kata Sylvester dalam keterangannya kepada wartawan. Ketika konferensi pers juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah hajat kita untuk semua kumpulan elemen relawan untuk bersilaturahmi dengan Presiden dengan sukarela yang besar. Jadi tentu itu bukan hajat pribadi atau hajat segelintir orang. Kalau kita ikut acara kemarin pasti merasa sendiri bagaimana energi Presiden berjumpa dengan rakyatnya. Menurut Sylvester, pertemuan relawan GBK sekaligus bentuk syukur atas capaian-capaian diraih oleh Pak Jokowi selama 8 tahun kepemimpinan. Dia menyebut capaian itu mulai dari pembangunan infrastruktur, SDM sampai ekonomi. Tapi pertanyaannya, kalau memang ini sukarela, kenapa masih ada yang menjadi spekulasi anggarannya menjadi 100 miliar? Nah, ini menjadi pertanyaan penting begitu kan. Sylvester menilai apa yang dilakukan Jokowi perlu dilanjutkan penerusnya. Oleh karena itu dalam acara itu pihaknya sekaligus meminta arahan Pak Jokowi. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Wajarlah kalau PDIP mengkritik habis-habisan. Ternyata kalau saya simpulkan ini bukan masalah pertemuan, tetapi menjadi persoalan kekuatan antara PDIP dan relawan Jokowi. Mana yang kuat? Tetapi perlu diingat, Pak Jokowi itu adalah petugas partai, tidak selamanya berkuasa, sedangkan PDIP akan berkuasa selamanya. Bisa jadi seperti itu, berkuasa dalam artian ya di partai begitu kan. Tapi perlu diingat, ini kesalahan besar menurut saya, blunder menurut saya relawan-relawan Jokowi dan Pak Jokowi begitu kan. Kalau mau semua ditentukan oleh Pak Jokowi ya karena ini tergantung dari partai PDIP. Kalau relawan ya mau mendesak atau mendikte Pak Jokowi tidak bisa karena ada partai. Lah kecuali keluar dari partai atau Pak Jokowi dipecat oleh dari partai PDIP begitu. Bisa jadi seperti itu. Ini harus memberikan klarifikasi. Pak Jokowi harus panggil dari beranikah PDIP akan memanggil Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. PDIP pemimpin tidak ditentukan oleh rambut, ini kata Hasto. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pemimpin tidak ditentukan oleh warna rambut, sebab warna rambut sama-sama belum tentu hati dan pikiran sama. Penegasan Hasto tersebut disampaikan sehubungan pernyataan Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP bahwa ciri-ciri pemimpin ideal adalah yang berambut putih dan berkerut. Dan bahkan Hasto menekankan bahwa pemimpin hasil gamblengan memiliki kepekaan hati untuk menjawab panggilan sejarah serta membuat sejarah bagi masa depan. Wow, seakan-akan mencari kambing hitam dan membenarkan dan menyalahkan satu sama lain begitu kan. Kira-kira seperti itu dah. Tapi saya lihat aja ini akan terbongkar semua begitu kan. Pemimpin yang demikian perlu dipersiapkan secara sistematik, memiliki kesadaran ideologi Pancasila yang kuat dan mendarah daging, memiliki kemampuan profesional yang handal sebagai pemimpin dan sosok yang rendah hati, kata Hasto. Selain itu, juga Hasto berani mengambil tanggung jawab terhadap keputusan yang sulit sekalipun, di mana pemimpin seperti itu memiliki energi perjuangan yang tidak pernah padam bagi dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Apapun politikus PDIP lainnya, Dede Yusri Storus meminta para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Anggota fraksi PDIP DPR RI juga meminta para relawan tidak menjebak Jokowi dengan melakukan manuver hingga merugikan kewibawaan Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau menurut saya pribadi ya saling cakar-cakaran. Sebenarnya sudah ketebak. Adu kekuasaan, adu kekuatan di posisi jabatan. Kira-kira seperti itu begitu sekarang. Kalau sudah banyak janji Pak Jokowi kepada relawannya dikasih jabatan ini, jabatan itu, maka tidak sekan-sekan para relawan Jokowi akan saling cakar-cakaran begitu. Kira-kira seperti itulah. Karena itulah yang saya minta, jangan menjebak Pak Jokowi, Presiden RI dan bukan Presiden relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya, sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi. Dedi mengatakan hal itulah guna menanggapi pro dan kontra atas acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar oleh sekelompok elit dengan menggunakan nama presiden di Stadion Gelora Bung Karno. Tetapi kemarin ada Skribo juga kalau nggak salah, Ade Armando kalau nggak salah, Dennis Regar atau siapa begitu kan,
Menurut Dedi, selama ini PDIP Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan membela Jokowi. Namun, para relawan lebih asik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi. Oleh karena itu, Dedi mengingatkan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi sebaiknya tidak diseret-seret oleh kelompok relawan ke arah manuver terkait Pilpres 2024. Nah, ini kan sudah ketebak sebenarnya apa yang terjadi selama ini, begitu kan, dalam artian bahwa kalau selama ini dilakukan oleh relawan Jokowi hanya satu jabatan, yakni menginginkan jabatan, ya tentu Pak Jokowi ya kenapa harus ada seperti itu, begitu kan. Walaupun ini kritikan keras, bisa jadi Pak Jokowi ini dipecat, bisa jadi Pak Jokowi ini akan dipanggil dan diberikan sanksi kalau tidak sesuai dengan apa yang sejalan dengan PDIP, begitu kan. Ini sangat keras sekali, begitu kan. Bahkan relawan Jokowi juga menantang dalam video tersebut bahwa seolah-olah membenarkan diri, dan bahkan Benny memberikan klarifikasi seolah-olah dirinya benar, begitu kan. Padahal itu menurut saya tidak punya etika dalam berdemokrasi. Karena pada hakikatnya inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi, bahwa kita membangun bersama-sama, begitu kan. Hasto sekarang mulai membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa ada manipulasi. Nah, manipulasi itu dalam artian apa yang disampaikan Hasto itu banyak. Yang pertama, karena memang ada sesuatu jabatan yang harus saling segor dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa janji-janji politiknya tidak dipenuhi begitu betul, begitu kan. Ini banyak sekali, sehingga mungkin ya haus kekuasaan, haus jabatan para relawan Jokowi, sehingga banyak yang bermanuver seperti ini. Bisa jadi seperti itu, begitu kan. Atau sebaliknya iri kepada PDIP, atau sebaliknya, begitu kan. Atau Pak Jokowi dikendalikan oleh relawan Jokowi. Ya, tetapi ini tidak bisa, karena presiden itu ada di naungan PDIP, begitu kan. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Kesimpulannya hanya satu: jika Pak Jokowi didekti oleh oleh para relawan Jokowi, maka relawan Jokowi seharusnya bertanggung jawab dan ikut apa yang diarahkan oleh partai politik, yaitu PDIP, karena pada hakikatnya yaitu adalah Pak Jokowi adalah merupakan petugas partai atau kader partai, begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.